Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Pada sehat semua kan teman-teman semua? Alhamdulillah kalau teman-teman semua sudah pada dalam keadaan sehat. Hingga kita bisa berjumpa kembali di sesi tutorial webinar atau tuwek yang keempat. Sekaligus ini merupakan tuwek terakhir kita pada semester kali ini. Artinya sebentar lagi teman-teman ya, untuk dari segi pembelajaran sudah hampir selesai, materinya juga sudah selesai sebentar lagi. Ya mungkin nanti teman-teman akan menghadapi ya ujian akhir atau UAS. Jadi silakan nanti teman-teman dipersiapkan dirinya untuk mengikuti dan melaksanakan UAS yang oleh dari pihak OT-nya. Gitu. Artinya ya tadi eh, web ini hanya sebagai untuk pendampingan teman-teman kalau ada misalnya kendala dan mengerjakan tugas atau materi yang tidak dipahami, teman-teman dapat bisa bertanya saat sesi tutorial kali ini. Ya, itu mungkin nanti mempersiapkan diri teman-teman, silakan dipelajari lagi, dipahami terkait materinya dari materi pertama nanti sampai ke materi yang ke-15 gitu. Nah, kemarin kan kita di sedikit recap, buat saja kan teman-teman kan diajarkan dari awal itu tentang HTML, bagaimana membuat struktur HTML itu seperti apa, tag-tag HTML-nya seperti apa yang sering digunakan, penggunaan semantik HTML itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa ya dalami lagi lebih lanjut, pelajari lagi, review ulang materinya gitu lah. Sehingga nanti teman-teman tidak kebingungan saat mengikuti UAS nanti. Lalu bagaimana penggunaan CSS, bagaimana cara menulis CSS-nya seperti apa, sintaks CSS-nya, properti dan value-nya nanti bagaimana, seperti itu kan sudah kita pelajari kemarin di tutorial webinar kedua. Gitu. Nah, setelah CSS itu yaitu adalah berikutnya di JavaScript, bagaimana menuliskan script pada JavaScript, entah itu nanti tulisnya di bagian kode HTML-nya atau misalnya teman-teman buat sebuah file baru khusus untuk menangani yaitu JavaScript itu. Jadi ya silakan teman-teman nanti pelajari lagi. Setelah tiga rangkaian tadi ya teman-teman sudah bisa memahami dasar-dasar pemrograman pada web gitu. Nah, nanti nah, selanjutnya itu dari pertemuan keempat atau materi aktivitas belajar kelima itu teman-teman sudah belajar namanya Vue.js. Nah, Vue.js kan merupakan salah satu framework dari JavaScript, gitu, kerangka kerjanya itu. Nah, tujuan dari penggunaannya salah satu framework ini yaitu tadi memudahkan teman-teman saat menulis baris kode itu. Dan tadinya mungkin teman-teman ketika membuat sebuah baris kode misalnya HTML, CSS, JavaScript di satu file. Nah, dengan VJS itu bisa kita gunakan untuk misalnya ya tulis tadi berbeda file. Nah, atau misalnya nanti akan terhubung ke database, karena bisa pakai VJS. Atau nanti kan kalau biasanya teman-teman yang membuat sebuah halaman web, misalnya navbar, itu kan navbar itu kan akan sering digunakan misalnya di halaman about, di halaman kontak us, ataupun halaman berita. Itu kan kalau di pakai HTML, CSS yang vanilla gitu, ataupun HTML yang dasarnya kan otomatis kan itu teman-teman harus menulis ulang lagi codingannya gitu. Nah, nanti dengan Vue.js teman-teman bisa mengimplementasikan terkait tentang ya itu tadi salah satunya adalah komponen. Jadi teman-teman membuat sebuah komponen, sebuah komponen misalnya komponen navbar. Nah, komponen itu nanti teman-teman panggil nanti di setiap halamannya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi copy paste kode dari halaman satu ke halaman berikutnya, ke halaman berikutnya lagi. Supaya itu tadi bisa menampilkan navbarnya misal. Atau misalnya footer. Footer kan hampir semua di setiap halaman pasti ada footernya gitu. Otomatis kan teman-teman harus follow juga pakai Vue.js itu kan harus copy paste dan diletakkan di bagian semua kontennya gitu seperti halaman. Nah, kalau dengan kalau nanti VJS salah satunya dengan membuat komponen ya teman-teman tinggal istilahnya itu tadi panggil aja komponen tersebut untuk di setiap halaman. Itu sedikit lah intro ataupun recap materi yang sudah kita pelajari dan mungkin nanti yang kayak uh, VJS terkait tentang penggunaan event dan filter handling, lalu ada nanti ada database, bagaimana kita istilahnya mengintegrasikan front end kan VJS ini kan khusus pemrograman untuk yang di bagian front end gitu.
Tentu tidak bisa langsung kita terkoneksi ataupun kita terintegrasi dengan database itu. Kita tidak punya akses ke sana. Nah, bagaimana caranya kita bisa menampilkan data, misalnya ingin tampilkan data konten beritanya, berita yang ada di database. Itu kan bagaimana teman-teman harus, jadi tadi tidak, karena kita front end, bagian front endnya pakai VJS, ya tentu tidak punya akses ke database. Jadi kita nanti lewatnya pakai apa Pak? Ya, pakai lewat API. Jadi nanti dari pihak database ataupun pihak backend-nya yang akan menyediakan API-nya. Nah, kita lah yang akan bertugas ya tadi untuk mengakses API yang telah disediakan oleh backend. Tugas saya tadi menampilkan data yang telah disediakan ataupun telah diproses oleh tim backend-nya. Itulah kolaborasi antara backend dan front-end. Gitu. Kalau teman-teman tertarik untuk di bagian database juga, backend-nya ya teman-teman nanti silakan aja mengulik-ulik, coba mempelajari bagaimana membuat bahasa ataupun sedang menggunakan bahasa pemrograman ya untuk khusus backend, ada PHP, jadi nanti teman-teman bisa pelajari. PHP itu kan salah satu bahasa pemrograman yang masih populer gitu. Ada Python, itu bisa dipakai untuk backend gitu. Kalau tidak kuasai nanti yang dasarnya dari PHP ataupun Python, nah, teman-teman tinggal bisa pakai salah satu frameworknya. Ya kan pilih nanti. Kalau backendnya ada Coordinator, CI3, atau CI4 sekarang. Lalu ada Laravel. Laravel kan sekarang sudah versi yang terbaru itu kalau tidak salah 13 gitu. Jadi teman-teman bisa bikin aja menggunakan salah satu dari framework PHP gitu. Atau mau pakai Python Pak, ya Python ada banyak, ada Django, ada Flash, gitu. Jupyter, itu silakan teman-teman pilih frameworknya satu persatu, gitu. Diulik, dicoba. Nanti kalau sudah teman-teman bisa backend-nya, bisa membuat database, teman-teman tinggal buat jalur API-nya, dan mana nanti bisa terhubung dengan, itu tadi, VJS, gitu. Atau misalnya nanti mau pakai React, ataupun Next.js. Nah, di JS pun dia ataupun di JavaScript kan sendiri ada eh, khusus framework yang bisa nah, untuk menangani yang bagian backend atau database. Jadi teman-teman tidak perlu lagi nih mempelajari lagi kembali bahasa baru kayak PHP, Golang, atau Python. Itu tidak perlu. Nah, di JavaScript itu menyediakan salah satu frameworknya khusus untuk backend. Nah, ada namanya Node.js. Itu teman-teman bisa pelajari nanti apa itu Node.js. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjalani JavaScript runtime-nya, tapi Node.js itu memang khusus untuk bisa menangani bagian back-end-nya. Atau misalnya ada framework, salah satu framework-nya yaitu Express.js. Itu bisa menangani untuk back-end-nya, database-nya gitu. Jadi kalau teman sudah kuasai dan sudah bisa, ya tinggal integrasikan dengan front-end-nya. Jadi teman-teman yang sudah bisa dianggap sebagai salah satu full stack. Bisa bagian backend belakangnya dan bisa bagian front endnya, bagian tampilan juga bisa. Itu yang paling perusahaan-perusahaan biasanya mencari seperti itu. Jadi full stack ya, teman-teman bisa menguasai dua bidang sekaligus untuk satu pekerjaan gitu. Bidang full stack itu pengantarnya. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu untuk kita ya, review aja lah materi hari ini. Oke, nah ini tampilan materi kita, ini ada kelasnya, saya cek sebentar. Kita di kelas di 283 gitu. Kita masuk di 283, kemarin kan kita sekilas di web 3 itu sudah pelajari tentang itu jadi dari Business Belajar 7 ada data binding, bagaimana melakukan data binding, nah pengolahannya itu sudah kita pelajari. Lalu kita ada voucher, teman-teman sudah mencoba kemarin, di tugasnya juga sudah dibuat, diimplementasikan di tugas 2 mengenai voucher itu sendiri. Lalu ada aktivitas 29, 40 menit, ini tentang VJS, kita bahas juga di minggu lalu, ataupun dua pertemuan sebelumnya. Lalu ada aktivitas 10, nah ini kalau kita istilahnya pelajari tentang array. Bagaimana menampilkan array di ini yang di sorry ini yang materi di buat 3 kemarin 2 minggu yang lalu.
array. Ini juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita fokus ke yang dari aktivitas belajar 11 sampai ke 14 nantinya gitu. Kayak database. Kita coba pelajari bersama. Pertama, di aktivitas belajar 11 itu ada namanya filter dan event handling. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama seperti teman-teman mengimplementasikan di JavaScript dasar. Kan ada yang ketika ingin teman-teman melakukan event handling, ketika sebuah button nih, ada sebuah button, teman-teman ingin klik, misalnya, kasih event, ketika diklik, ada sebuah button namanya back to top. Misalnya. Ke back to top ketika diklik, nah, dia akan kembali ke bagian atas, topnya kembali ke home paling atasnya. Itu kan sebuah event handling. Atau misalnya teman-teman kayak ini kan sebuah event juga nih, yang tadinya teks hijau, ketika mouse-nya masuk atau kita sorot ke teksnya berubah menjadi warna hitam misalnya. Itu kan sebuah bentuk event handling di bagian tab-nya. Nah, ini kan sudah mengimplementasikan event handling. Ini salah satunya, contohnya sederhana seperti itu. Nah, berarti artinya teman-teman tadi sudah familiar lah dengan event handling dengan JavaScript dasarnya gitu. Nah, mungkin nanti implementasi di view-nya seperti apa kita akan lihat bersama-sama di bagian materi inisialisasi. Ini ada materinya dari filter dan event handling dari penulisnya itu Bapak Lutfi Gani Al Ahmad. Ini merupakan ya materi inisiasi dari UT-nya. Jadi kita akan pelajari berdasarkan materi yang telah disediakan. Ini apa itu filter? Kita mulai dari ini. Jadi filter merupakan fasilitas yang dimiliki Vue.js untuk melakukan perubahan pada teks. Iya, dia akan memfilter itu teks-teksnya pada perubahan data teksnya. Filter tidak terpengaruh pada nilai data, tetapi berpengaruh terhadap keluaran dari datanya tersebut. Jadi misalnya teman-teman ini filter nih ada sebuah data, itu ada dua data. Ini teman-teman filter berdasarkan ini misalnya. Ya udah nanti atau misalnya filter namanya siapa yang kita filter misalnya. Namanya misalnya Doni, atau misalnya tadi nama bapak nih, Lutfi nih, keluar nama bapak saja, nama bapak Lutfi nih. Yang lain tidak ditampilkan. Atau filter berdasarkan misalnya itu tadi edisi satu, kita akan tampil buku edisi satu saja, edisi dua, tiga dan lain-lain tidak ditampilkan. Ini fungsi JavaScript yang dapat mengimplementasikan filter properti, ya, artinya dia masih bawaan dari JavaScript walaupun dia sudah masuk menggunakan kategori ataupun framework dari JavaScript-nya. Ada tuh uppercase dan tuh lowercase, jadi dia bisa cek dari yang terbesar atau yang terkecil. Jadi urut filternya gitu. Bisa add, index, slice, replace, dan split. Ini ada fungsi berapa fungsi yang bisa digunakan oleh teman-teman nanti ketika ingin menggunakan metode filter. Nah, ini contohnya, misalnya filter nama fungsi filter nilai. Nah, return nilai artinya dia akan mengembalikan nilai ke dalam sebuah fungsi namanya filter gitu. Lalu kita buat sebuah variabel app application new view, ini ada panggil lagi misalnya datanya kata, misalnya contoh kata-kata filter kapital, ya, nilai return nilai itu uppercase, artinya dia ingin menjadikan semuanya huruf kapital. Oke, so tadi mungkin agak salah. Memang persepsinya di sini bukan to uppercase dan lowercase itu adalah dari kata kecil dan besar, tapi ternyata itu istilahnya membuat sebuah menjadi huruf kapital dan menjadi huruf yang kecil semua atau lowercase-nya. Nah, di sini sebagai contoh ini kata pertama ini kan contoh kata-kata ini kan lowercase semua nih, tidak ada huruf besar dan kecil, semuanya huruf kecil semua, tidak ada kombinasi lah. Ternyata di sini lowercase semua, huruf kecil semua. Nah, filternya ini kita ubah menjadi huruf kapital semua nih, huruf to lower to uppercase. Ini ada nilai, menangkap nilai parameternya, kembalikan nilai, lalu kita ubah dia menjadi to uppercase. Ubah dia semua menjadi huruf kapital. Ini ada sebuah tag HTML-nya, div ID app, kita panggil ID app-nya, application-nya gitu.
Berdasarkan tadi ini L tersebut event itu X itu. Tanpa filter, tampilkan kata-katanya. Jadi dia akan menampilkan kata yang tanpa filter dan kata dengan filternya. Ini ada kata juga, artinya dia memanggil sebuah variabel atau properti yaitu namanya kata. Cuma di sini ada perbedaan antara yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas ya dia memanggil properti biasa aja itu kata. Yang di bawah dia memanggil properti di sini ada atau ada garis pemisahnya atau biasanya sih. Dia panggil kapital, memanggil fungsi dari yang tadi filternya kapital. Artinya kata yang di sini akan otomatis diubah menjadi kapital. Di sini ada tanpa filter, outputnya contoh kata-kata. Nah, dengan filter, hurufnya yang tadi yang kecil semua atau lowercase, sekarang hurufnya menjadi huruf kapital semua atau istilah uppercase. Nah, itu contoh sederhana penggunaan dari filter. Gitu. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman silakan coba lagi mau buat fungsi seperti apa nih ada banyak. Ada tuh uppercase, misalnya dari huruf kapital nanti di sini teman-teman contohnya balikin lagi menjadi ke lowercase itu seperti apa. Jadi kurang mirip prosesnya seperti yang ada di sini. Nah, dan di sini itu lowercase, di sini menjadi panggil huruf misalnya sini adalah huruf kecil. Nah, ini jadi huruf kecil. Atau chart add index. Kalau misalnya teman-teman pakai array, jadi pakai indeks berapa yang dipanggil? Indeks 0, 1, 2, dan 3. Lalu ada slice, dipisah datanya, dipotong. Datanya misalnya ada bentuk array, ada 10 baris, kita potong slice, atau replace, diganti, dan kita pisah split jadi dua bagian. Begitu. Ini ada contoh sederhana lagi. Ini ada kata contoh kata-kata. Ini ada huruf pertama ada uppercase, huruf besar. Di sini selebihnya huruf kecil. Ini kita ubah filternya. Huruf kapital semua dengan huruf kecil semua. Jadi ada satu kata nih yang besar, huruf awal katanya besar atau uppercase, jadinya huruf kecil. Nah, ini kita ubah gitu. Ini tanda kali tanpa filter sama. Di sini ada dengan filter huruf kapital. Ini hampir sama metode dengan tadi. Nah, yang berbeda sini dengan filter kecil kata. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi kecil. Jadi teman-teman ya tinggal ganti aja dari kapital ke kecil. Ini outputnya tanpa filter seperti ini, dengan filter sama seperti ini, dan dengan filter huruf kecil ya jadi huruf kecil juga. Ini contoh sederhana filternya. Kalau teman-teman coba silakan nanti coba selain dari itu uppercase dan lowercase ya teman-teman coba juga cari index, slice, replace, dan split. Biar teman-teman dapat gambaran nih ketika mengimplementasikan fungsi dari JavaScript untuk ya filter properti gitu. Ya, ada dua contoh, silakan teman-teman coba nanti gimana. Nah, ini ada contoh lagi, contoh yang tiga terkait misalnya contoh kata-kata nih. Filternya adalah ambil karakter berdasarkan nilainya atau parameter nilai. Ini ada kembalikan nilai, tapi di sini ada char add 2. Ini tadi indeks. Karena dia ada tadi indeks, artinya dia menganggap semua ini baris kata tadi sebagai array. Ini ada 0, C ini ada 0, O ini ada 1, N2, dan seterusnya. Gitu. Jadi dia berdasarkan baris atau indeks array-nya. Di sini dia mengambil indeks kedua. Nanti artinya dia akan menghitung 0, C itu adalah 0, O itu adalah 1, dan N adalah indeks kedua. Artinya nanti tampil outputnya adalah N, huruf N. Ini contoh untuk HTML-nya. Tanpa filter sama dengan filter, kata ambil karakternya. Jadi kita akan mengambil karakter berdasarkan indeksnya, indeks keberapa yang ingin kita ambil.
Ini ada script, Vue.js, script, app.js-nya gitu. Ini outputnya tanpa filter untuk kata-kata. Dengan filter adalah karakter, indeks kedua adalah huruf atau karakter N. Tidak akan menganggap ini sebagai array. Ya, teman-teman, kita nanti indeks ke 8 ya. Jadi itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia akan tampil adalah huruf A, karakter A ya. Begitu. Jadi silakan disesuaikan aja nanti teman-teman ganti aja nih Pak, indeks berapa yang ingin teman-teman tampilkan. Begitu. Dan berikutnya ada lagi untuk yang filter menggunakan slice gitu. Jadi kata-kata ini kita istilah kita potong gitu. Potong jadi dua. Dan sini ada slice nilai, return nilai, titik slice 2, 10,10. Artinya dia akan memotong dari indeks kedua sampai ke 10. Ini betul itu nanti indeks ke 0, 1, 2. Jadi dari N sampai ke 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai ke A. Oke. Kalau di outputnya ternyata sampai T. Berarti spasi. Ini ada dua spasi ini berarti. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti ini ada spasinya dua space, maka dia cuma sampai ke huruf T. Jadi dia indeks kedua sampai ke indeks ke 10. Nah, itu fungsi slice dipotong. Jadi kalau ibaratnya kalau teman-teman punya kue nih, analoginya kue misalnya cake ulang tahun misalnya, itu kan bisa bulat tuh bentuknya ke peta. Itu kan bisa kita potong misalnya ini kita bagi berapa. Ini kita bagi menjadi 12. Nah, ada 10 teman-teman ada punya 10 kamu. Teman-teman bagi 10 rata sama rata. Nah, teman-teman ya pilih potongan mana yang ingin diberikan ke tadi misalnya ke temannya misalnya. Saya ingin bagi dari potongan ketiga sampai ke 6. Dia tinggal diangkut 3 dan 6 kasih langsung ke temannya gitu. Sisanya baru untuk kita ya. Itu kan analogi seperti itu slice dipotong. Tinggal pilih dari indeks kedua sampai 10 atau mau indeks ke 5 sampai ke 13 ya. Kan indeks awal dan ini adalah indeks akhirnya gitu. Seperti itu. Ini ada namanya tambah filter seperti ini. Sini dengan filter slice atau dipisahkan dengan garis. Lalu sini ada slice. Outputnya untuk tanpa filter yang seperti ini dengan filter sekarang dengan slice yaitu N dimulai T O H spasi K A T seperti itu. Jadi teman huruf tampil yang tadinya contoh kata-kata menjadi contoh kat gitu. Jadi sebuah huruf atau sebuah kata yang membingungkan atau istilah kata baru dibandingkan yang tadi. Seperti itu. Ini pakai slice. Contoh berikutnya ada kata replace. Ya, ada contoh datanya, contoh kata-kata ingin kita ganti nih. Nilainya replace bagian dari kata-kata tadi kita ganti dengan kalimat gitu. Jadi ya, yang tadinya misalnya ada tiga kata menjadi dua kata aja gitu. Ada contoh dan kalimat ini. Ini sama seperti tadi dia ganti sini ganti panggil fungsi gantinya outputnya seperti ini tanpa filter contoh kata-kata dengan filter contoh kalimat. Diganti yang bagian katanya menjadi kalimat. Kalau teman-teman ganti yang di depan contoh misalnya menjadi bahasa Inggris kita ubah jadi example ya bisa. Tinggal ganti ya di sini. Nah, contoh menjadi sini kita panggil contohnya. Dari sini kita ganti ini kalimat apa atau kata apa. Example misalnya jadi bahasa Inggris Pak. Ya, keren. Boleh silakan ganti aja dengan example seperti itu. Jadi ganti sini example kalimat seperti itu.
Di sini ada juga fungsi yang lebih kompleksnya. Nama sudah nanti ganti, kita panggil sini ada slash. Nah, di sini ada perbedaan. Ada slash kata-kata slash g, gitu. Koma menjadi kalimat. Nah, ini sama seperti tadi, masih sama. Nah, di sini bedanya outputnya. Gitu. Tanpa filter, contoh kata-kata dan kata-kata ini akan ada. Jadi ini kan ada kalimat kata-kata baru nih, data baru nih, kata dan kata-kata. Di sini dengan filter, contoh kalimat dan kata-kata ini akan ada. Oh, iya. Berarti di sini dia akan mempersepsikan yang tadinya ini kan output atas. Ini kita ganti semua yang ada kata-kata ini menjadi kalimat. Setelah di running, yang tadinya contoh kalimat dan kata-kata ini akan ada. Di running ulang akan jadi contoh kalimat dan kalimat ini akan ada. Artinya kata-kata ini akan diganti semua. Yang tadi cuma satu tampil, tinggal ini sekarang dua-dua kata ini sudah hilang. Diganti dengan kalimat. Replace. Jadi, ini contoh sederhana filternya. Ini ada juga bisa ini kita split. Misalnya nilainya ini ada contoh kata-kata. Di sini bisa nilai return nilai split menjadi ada ini sebuah kalau satu space tuh ini sama tinggal ganti aja di bagian pisah outputnya jadi contoh kata-kata jadi sini ada contoh koma kata-kata jadi dia per kata ini akan dipisah menjadi dengan kutip dan ada komanya nah, itu fungsi split dipisah per katanya ya katanya jadi ada contoh koma kata-kata koma misalnya kayak tadi ada ini dan koma kata-kata lagi koma ini koma akan koma ada itu fungsi split ini fungsi split jadi secara sederhana implementasikan di materi ini sudah ada semuanya implementasinya tinggal teman-teman dicoba ada split lalu ada replace lalu ada slice ada chart add dan to lower case dan to upper case sudah semua dicontohkan sehingga teman-teman tuh coba lagi memperdalam bagaimana implementasinya coba ganti katanya misalnya ini di sini cuma satu datanya coba tambah jadi dua seperti apa nanti implementasinya gitu. Jadi semakin diasah semakin lebih paham terkait implementasi dari filternya gitu. Nah, selanjutnya sini ada apa itu event handling. Di event handling merupakan cara yang dilakukan untuk menangani aksi atau istilah event yang dilakukan dengan namanya salah satu metode event listener gitu. Dalam bentuk input yang dilakukan oleh perangkat input seperti misalnya ada mouse teman-teman arahkan misalnya sebuah huruf bisa teman-teman arahkan ke bagian gambar ketika di gambar ini kita sorot itu ngapain nah, jadi zoom out zoom in jadi gambarnya agak lebih besar mau saya tinggalkan lagi jadi kembali ke normal itu kan event handling gitu. Ketika dia lakukan menggunakan mouse atau keyboard input dan tab dan sebagainya ini event handling dan Vue.js juga mendukung support dari event handling yang pada event handling sini ada most event report event format penulisan direktif di on sebagai report di on dom event aksinya seperti apa atau bisa disingkat dengan add event. Untuk most event ini ada banyak, ada most on, most down, on most move, on most out sampai ke on drag drop. Sedangkan keyboard event ada on key down, on key press, dan on key up seperti itu. Jadi silakan teman-teman pelajari, coba-coba bagaimana implementasi di most eventnya gitu. Ini lebih kurang stylenya ataupun gaya penulisan scriptnya lebih kurang mirip seperti di bagian JavaScript most event. Nanti teman-teman ganti aja sesuaikan dengan key on atau nanti pakai ada singkatannya dengan namanya add event. Ini berikut sudah materi inisialisasi terkait
filtering dan event handling. Teman-teman ada yang ingin tanyakan tidak terkait filter dan event handling? Mungkin ada yang masih bingung, bisa kita pelajari bersama lagi kembali sambil diskusi dengan teman-teman lainnya. Silakan ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan yang sudah paham Pak, maka ya teman-teman kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Namun kalau teman-teman masih bingung Pak, bagaimana silakan aja sampaikan. Nah, jadi kita bisa ulang kembali diskusinya. Oke, kata sudah paham Pak. Oke, bagus. Artinya sudah paham, sudah dicoba kemarin ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke aktivitas belajar 12. Jadi teman-teman sudah pelajari ini tadi filter dan event handling. Nah, sekarang ini yang tadi salah satu fitur penting yang ada di 3ds yaitu komponen. Jadi teman-teman itu membuat komponen nih, komponen sebuah nah, entah itu kartu atau card misalnya, atau footer, komponen jadikan komponen atau navbar, komponen juga atau sidebar. Jadi teman-teman bisa buat atau mau lebih paling kecil bisa ada komponen itu ada dua tuh komponen yang misalnya sifatnya layouting. Terus komponen sifatnya benar-benar atom biasanya. Atom komponen jadi dari paling kecil dulu. Sekarang dari form, sebuah button, itu kan teman-teman jadikan komponen. Jadi ketika button tersebut dipanggil di halaman satu, nah di halaman kedua kita bisa panggil. Kayak tadi seragam, jadi tidak ada yang berbeda. Di halaman satu warnanya biru, di halaman berita buttonnya kok jadi warna hijau, kan tak seragam itu. Nah, dengan komponen itu bisa kita hindari supaya ada seragam gitu. Formnya atau ada sebuah form nih, ada form loginnya bentuknya agak panjang misalnya, gitu kan, dan dia agak melengkung sedikit, border radiusnya ada kita terapkan misalnya 10 pixel gitu, dan dia misalnya pakai floating gitu, floating label, jadi ketika diklik nanti labelnya jadi agak yang tadinya nampaknya sebagai placeholder. Kalau kita klik dia jadi ada labelnya gitu. Itu kan seperti itu. Nah, kita buka halaman register ternyata formnya berbeda. Gitu. Itu kan berbeda nih tidak bagus kelihatan tidak seragam. Nah, itulah gunanya komponen tadi kita buat satu komponen formnya dulu itu seragam kan. Jadi ketika ingin panggil di halaman login ataupun register itu semuanya sama. Ke button tadi, button login, buttonnya tadi misalnya besar, panjang misalnya full, satu buat card di register jadi kecil gitu kan, itu juga kurang bagus itu. Atau warnanya button register warnanya atau login warna biru di register jadi misalnya jadi warna abu-abu itu kan kurang bagus juga tidak seragam gitu. Itu gunanya komponen tadi. Oke, di sini ada materinya, tidak perlu buka. Jadi ada diskusi, kalau teman-teman bingung, silakan tanyakan dan kita diskusikan bareng sama-sama dan sini ada tugas. Jadi di akhir kita baru bahas sebentar review terkait tugasnya gitu ya teman-teman. Kita masuk dulu ke materinya dulu. Jadi di sini materi inisiasi terkait komponen di sini. Sama ditulis oleh Bapak Lutfi Gani Rahmat, edisi 1, bahan ajar dari pemrograman berbasis web. Ini apa itu komponen? Jadi komponen ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan para web developer yang memerlukan suatu elemen khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi dia dibuat dulu komponennya, lalu berdasarkan fitur apa yang ingin teman-teman gunakan nanti, ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ini ada ilustrasinya, ada middleware, interpolate, attribute, renderer, router, others. Di sini helper, ada compiler, observer, simbol, dan terusnya. Komponen di bagian others nih.
Ada other router app gitu. Ini ada aplikasi teman-teman buat app. Nah, komponen dalam JavaScript ada template, kalau di Vue.js istilah nama template, multi-line, data property, computed, method, watch property, ada yang namanya menggunakan slot, dan ada yang menggunakan props. Gitu. Teman-teman, ini banyak komponen yang tersedia di JavaScript, terutama khususnya untuk di Vue.js gitu. Kalau computed method watch ini sudah kita pelajari kemarin, jadi tidak perlu kita mendalami lebih lanjut bagaimana menggunakan computed method dan watch itu sendiri. Itu banyak, kita lihat sama-sama. Ada view komponen disediakan untuk kebutuhan pada developer. Ringkasnya, komponen menggunakan view merupakan view instan yang dapat digunakan berulang kali. Itu salah satu tujuannya lagi. Jika teman-teman deklarasikan nih, teman-teman buat komponen baru, misalnya dari komponen button, harapannya tadi seragam dan bisa digunakan berkali-kali gitu, digunakan yang nama register atau misalnya digunakan tombol untuk submit, jadi dia seragam dan digunakan berkali-kali. Yang membedakan, komponen tidak mempunyai opsi spesial dari view instant growth seperti ER, gitu. Event standarnya gitu. Tidak punya ada. Nama komponen merupakan nama yang kelak akan dipanggil di dalam DOM-nya gitu. Tidak ada strukturnya dulu yang teman-teman harus pahami ketika ingin membuat sebuah komponen. Di sini ada view template berbasis kode HTML yang valid dan ditampilkan pada web browsernya. Saat mendeklarasi komponen biasanya tidak lepas dari template properti. Contohnya template, isi template, view comment sampai ke bawah. Lalu ada view template yang sifatnya multi line. Tidak tadi, kalau tadi kan satu baris saja. Kalau sekarang mulai namanya multi line kan berarti lebih dari satu baris, dua, tiga baris sampai seterusnya. Bantuan dan lain-lain teman-teman bisa pelajari, baca. Nah, ini kita contohnya nih, view komponen text tebal, template, if, ini ada merah, ID-nya merah, kuning, hijau. Jadi di sini teks, contoh teks tebal satu, dua, tiga ini akan istilahnya warnanya akan tampil sesuai yang kita inginkan dan dia dalam bentuk cetak tebal, teks tebal. Ini ada warna merah, kuning, dan hijau. Dan data properti yang dapat membaca data yang telah didefinisikan dalam komponen itu sendiri. Nah, ini nanti kalau teman-teman sudah pakai ini, artinya teman-teman bisa untuk memparsing, parsing data dari misalnya halaman ataupun file app.view ke komponen mana, misalnya button. Jadi bisa teman-teman bisa pakai untuk itu parsing kalau udah mengenal namanya properti gitu. Nah, ini contohnya seperti yang tadi di sini tambah data written text, contoh teks tebal gitu. Jadi, kalau teman-teman jalankan nanti ya dia akan nanti yang tadi teks ini akan kita isi ke dalam di sini, teks tebal jadi warna merah, kuning, hijau. Ini review komponen, copy property. Ini teman-teman dicoba ya. Ini gimana supaya dapat teman-teman gambaran ketika itu tadi inputnya itu mencobanya. Dari sini ada view komponen ke prof ini, di sini output, ketikkan password, misalnya titik-titik, ketik ulang password titik dua, nah, bintang dua atau misalnya ini titik, titiknya dua, dan ternyata passwordnya benar, misalnya. So, ternyata validasinya passwordnya cukup minimal satu kata, ketika diketik satu maka dia benar, minimal lima, ketika cuma dua, misalnya password kurang atau salah. Ini ada yang method property, teman-teman silakan coba lihat. Ini untuk properti juga outputnya. Jadi ketika password ini ada proses password sama, silakan ke proses selanjutnya. Dan ya
menggunakan metode propertinya gitu. Ada metode namanya nanti ini ada ini metodenya adalah proses gitu. Atau ada namanya watcher. Jadi dia memantau perubahan data yang terjadi gitu. Watcher outputnya seperti ini nanti. Terus ketik password bintang 2 checklist. Kalau sudah benar dan sesuai, ketik ulang password, ketik dua juga. Nah, artinya dua-dua ini sudah dianggap sebagai benar, valid, dan data atau ketika inputnya gitu. Lalu kita masuk ke elemen slot. Slot adalah elemen khusus yang mampu melewatkan konten berkebalikan dengan template yang tidak mengizinkan pengisahan atau penandanan. Padahal ini sifatnya mirip seperti penggunaan dari yang namanya itu props. Cuman dia bisa melewatkan konten yang slot memberikan keleluasaan elemen dibuat pada template dapat diisi. Untuk penggunanya, letakkan slot pada bagian yang akan dilewati oleh template. Nah, sebagai contoh nih, coba slot, ini hasil slot. Di view komponen, ini adalah contoh isi template, slot, slot. Maka di sini, ini adalah hasil dari template. Ini hasil slot. Jadi yang di sini akan dijadikan isi dari slotnya. Kita parsing hasilnya ke dalam komponennya. Ini props. Kalau teman-teman nanti buat untuk khusus di bagian atribut, atribut ada HTML-nya, ada VJS-nya, itu kita menggunakan props gitu. Kalau tadi kan kebanyakan ada isi dari uh, tag HTML-nya, kalau di prop itu khusus untuk menghandle bagian dari atributnya. Ini prop kemudian mempunyai atribut, nah, kan fokusnya ke atribut untuk melengkapi custom elemen. Misalnya sebuah input, input IP-nya, type-nya teman-teman isi, mau teks, email, password, itu kita passing di app.js-nya, atau app.i-nya gitu. Nah, sedangkan di komponen tinggal kita bikin type, atau placeholder itu teman-teman isi di bagian app-nya, masukkan username, masukkan email, masukkan password. Begitu. Ini slot, ini merek harga, lalu di sini ya di sini ada alibi, harganya Toyo dan 20.000. Di sini ada bagian anak laki, outputnya ketika di running, bagian anak laki sini, maka ditampilkan sini merek alibi, harga 24.000 dan seterusnya. Ini adalah contoh dari komponen proxy. Jadi teman-teman silakan coba nanti. Proxy adalah atribut satu, atribut dua. Kalau slot lebih kepada isi kontennya gitu. Isi dari tag HTML yang ingin kita tampilkan, yang kita ingin kita parsing, kita kirimkan ke komponennya. Kalau props kebalikannya biasa lebih fokus pada atribut, pada tag HTML. Ini mungkin itu materi terkait sekilas tentang komponen. Teman-teman ada yang ditanyakan terkait tentang komponen, misalnya masih bingung dan lain-lain, silakan ditanyakan. Oke, paham. Saja sudah paham Pak, tidak ada kendala Pak, aman. Silakan teman-teman nanti uh, lanjutkan lagi, coba mendalami bagaimana membuat sebuah komponen
Entah itu teman-teman dari sisi atom yang paling kecil komponennya, komponen paling kecil dari button, form input, itu teman-teman buat lalu sampai yang ke paling besarnya komponen, komponen bar, sidebar, komponen puter, itu kan sebuah komponen juga. Silakan dicoba-coba lebih lanjut, dalami lagi kembali untuk komponen. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut ke aktivitas belajar 13. Untuk eh, tugas tiganya nanti kita akan review, kita lihat apa tugasnya di bagus dalam materinya itu. Jadi di aktivitas belajar 13 itu kita belajar tentang kanvas dan animasi itu. Jadi secara khusus VJS itu bisa kita buat sebuah animasi, animasi standar lah, bukan animasi kayak sebuah film gitu tidak. Belum sampai situ, jadi bisa ada animasi kayak misalnya sebuah lingkaran itu bisa jatuh misalnya ke tinggian berapa, nanti setelah sampai situ atau bisa kita looping gitu. Atau animasi lingkaran persegi yang kita bisa putar gitu. Itu ya animasi sederhana, bukan sampai ke animasi yang kayak film-film gitu seperti itu. Kita lihat materinya. Ya, ini ada materi kanvas dan animasi. Ini apa itu kanvas? Jadi kanvas merupakan fasilitas yang disediakan oleh HTML5 untuk keperluan grafis, membuat animasi sederhana dan bahkan membuat videonya gitu. Itu bisa kita lakukan dengan kanvas HTML5, itu bawaan dari HTML5. Dapat dokumen 5, kanvas merupakan sebuah elemen tersendiri. Fasilitas yang berkaitan dengan kanvas ada custom directive, rectangle, text, begitu. Jadi ada tiga jenis. Nah, cara membuat kanvas di HTML ya, kanvas dapat dibuat dengan tag kanvas dan jangan lupa untuk memberikan ukuran tinggi dan lebarnya gitu. Atur teman-teman, misalnya ada main kanvas lebarnya berapa, tingginya berapa, stylenya juga mau seperti apa. Ini tinggi contohnya 640 pixel, lebarnya, tingginya adalah 480 pixel. Gitu. Jadi dia mirip seperti persegi panjang. Nah, border 1 pixel solid warnanya apa. Ini kalau di HTML seperti ini. Pakai tag namanya canvas. Kasih ID namanya, ID-nya apa, baru atur lebar dan tingginya. Kalau ada style model silakan. Nah, kalau di view ada dulu bantuan directive. Nama directive-nya EIL binding, lalu vinode-nya var cpx l get context, di sini adalah di 2D. Artinya itu tadi animasi sederhana, bukan sampai kayak 3D gitu. Script untuk menggambar di sini. IL itu merupakan elemen directive terikat yang dapat digunakan untuk memanipulasi DOM secara langsung. Dari sini ada binding, ini kemarin dari ada properties, nama, value, expression, dan sebagainya. Ada VNode, virtual node yang dihasilkan oleh view compiler gitu. Contohnya membuat rectangle, ini ada X dan Y, height dan width-nya. Gitu. Fill rect X, Y, width, height digunakan untuk gambar persegi hanya isi namun tanpa garis tepi. Jadi itu tidak ada garis tepinya. Kalau stroke rect X, Y, width, height digunakan untuk gambar persegi hanya garis tepi namun tanpa isi juga. Clear rect X, Y, width, height digunakan untuk membuat persegi transparan tanpa garis dan isinya. Jadi teman-teman diatur dulu width-nya berapa, height-nya berapa, X-nya berapa, dan Y-nya berapa. Contoh sini ada X, Y, jarak antara Y ke Y dan jarak ke X itu berapa. Lalu atur width-nya mau berapa, height-nya berapa juga. Contoh, ada grafik CL binding VNode, file CTX, L get context 2D. CTX, kita panggil variabel tadi, fill rect 10, berarti nanti jarak X-nya ini
dari X ke jarak ini rectangle ini ke Y adalah 10. Lalu di sini Y-nya ada 10 juga, itu sini ke X ada 10, ke Y juga 10. Lalu di sini ada 50, 50 dan 50. Jadi ukurannya adalah 50 dikali 50. Dan ini persegi. Lalu stroke fact juga sama, di sini 70, 70, 10, 50, 50 dan sini ada 140. Dari sini membuat pad, ada bagian pad, membuat pad baru, move to XY digunakan sebagai titik awal koordinat, close pad digunakan untuk mengakhiri padnya, stroke digunakan untuk menggambar garis tepi outline dari pad yang telah dibuat, lalu ada fill digunakan untuk menggambar isi dari pad yang telah dibuat. Lalu membuat pads ini membuat pads polygon. Jadi teman-teman bisa grafik banding ini, silakan teman-teman coba nanti ganti warnanya ini orange, ini ada CTX prospeknya, CTX field supaya dia warnanya ada isi dalam sebuah elemen. Nanti kalau dijalankan ini teman-teman akan bisa menghasilkan sebuah segitiga yang apa istilahnya di rotate ke 90 derajat atau istilah polygon. Jadi ini ada patch up. Dan silakan di teman-teman coba apa itu animasi. Animasi secara singkat dapat dikatakan sebagai objek yang bergerak. Kemudian kenapa animasi pada pemrograman transition, animation. Jadi bukan seperti yang seperti ini. Jadi dia lebih ke transisi. Ketika diklik transisi antara satu elemen ke elemen lain atau salah satu komponen ke komponen lain itu seperti apa. Misalnya contoh penerapan animasi transisi, di enter, di enter aktif, dan segala macam. Ini contoh, contoh penerapan animasi, tulisan ini akan mengalami transition. Untuk di itu, ini akan mengalami transition. Ini untuk materi eh, kanvas dan animasi itu sudah kita pelajari dan review bersama. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk tidak ada, ini teman kita mencoba kemarin membuat kanvas animasi dan cukup memahami bagaimana implementasinya. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi terakhir terkait tentang database. Ini database, ini kita akan coba lihat untuk bagaimana. Dia lebih kepada bukan kita akan membuat sebuah database, tapi di sini teman-teman akan coba menggunakan database yang sudah disediakan. Tapi tadi karena kita front end, kita tidak punya akses langsung ke database. Jadi dia memang tidak diperkenankan. Memang seharusnya front end dengan back end itu tidak istilahnya tidak bisa langsung berkomunikasi gitu, lewat sebuah jalur khusus yang dinamakan adalah API gitu.
Jadi Vue.js ini nanti kita akan menggunakan sebuah API, jalur API, tapi perlu kita install dulu yang namanya Axios. Jadi teman-teman nanti install dulu Axiosnya di Vue.js-nya dengan nama ketik aja npm install Axios. Nanti dia akan mendownload package dari Axiosnya supaya tadi kita bisa menggunakan API. Misalnya melakukan fetch API, kita tarik API-nya supaya dapatin data yang ada dari database. Nah, ini ada materi inisiasinya, kita akan lihat. Ini menerapkan penggunaan database, nah, menerapkan penggunaan HTTP, request, dan Axios. Jadi melakukan request dan Axios. Ya. Dari kata kunci request saja sebenarnya yang sudah kelihatan ini akan menggunakan API. Nah, dari request, kita merequest dulu ke database lewat API, apakah ada respon atau tidak. Nah, biasanya kalau ada request, pasti ada respon yang diberikan oleh database. Gitu. Nah, requestnya ingin kita minta datanya, data siswa. Kita kirimlah ke API, API akan teruskan request kita ke database untuk diproses. Nah, ternyata kalau di database itu tidak ada data siswa, maka otomatis database akan memberikan respon lewat API dan API akan meneruskan responnya ke front end-nya sama ke kita. Kan nanti ada misalnya status kode dulu. Nah, biasanya kalau udah pakai API ada nama status kodenya, ada 200 sukses, 300 misalnya 400 401 2 3 4 sampai ke 500. Nah, ternyata data tidak tersedia, dia akan sampaikan status kodenya berapa dengan datanya misalnya not found, dan data tidak tersedia gitu. Ya, contoh ada sederhana seperti itu. Jadi kita sebagai front end berkomunikasi dengan API, API akan meneruskan ke database. Jadi, kita lihat materialisasinya, ya, database sama ditulis oleh Bapak Lutfi Gani Al Ahmad. Itu mulai dari apa itu database? Jadi database atau basis data merupakan rangkaian struktur informasi atau data yang terorganisasi yang biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer kita. Jadi ya ibaratnya ini seperti ini ilustrasi ini ada laptop teman-teman semua. Nah, ini adalah sebuah database istilahnya gudangnya lah, gudang data kita simpan itu. Jadi satu komputer ini bisa akses ini, satu komputer ini juga bisa mengakses data yang sama yang kita simpan. Itu tadi. Nah, aplikasi yang terkait dengan basis data ada SQL, MySQL, PHP, Apache, Web Server. Gitu. Ini ada SQL-nya dulu, MySQL-nya, nama database-nya, ada DBMS-nya, PHP untuk backend-nya, dan Apache Web Server-nya itu bisa menjalankan server sekaligus bisa berkomunikasi dengan database. Ini ada HTTP Request Library, namanya adalah Axios. Axios merupakan JavaScript library untuk melakukan HTTP request. Dapat diintegrasikan dengan Vue.js melalui jalur online dan offline. Jadi tidak harus serta-merta teman-teman nanti uh, bisa menggunakan Axios ya, tidak harus online, ya. Bisa offline juga gitu. Selama database-nya ada di lokal teman-teman semua gitu. Nanti ya, kalau mau teman-teman biasanya kan kalau untuk masih di status dipelajari ya biasanya di database di teman-teman, backendnya di komputer teman-teman juga atau laptopnya, tinggal dijalankan sih servernya ya. Di front end teman-teman juga jalankan ya. Di sini nanti bisa juga tidak harus menggunakan online, tapi offline aja di lokal juga bisa, walaupun di satu lokal ada backend dan front end yang sama gitu. Kalau jalur online biasanya database-nya mungkin sudah di hosting misalnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa nanti kalau sudah di hosting database teman-teman di server, misalnya kayak ada cloud, kalau di database ya teman-teman bisa gitu seperti itu. Jalur online dapat mengikut JavaScript secara inline.
Nah, kalau offline lebih dahulu harus mendownload pada situs aksesnya. Nah, itu tadi teman-teman harus install dulu dependensi atau paket aksesnya ke dalam project teman-teman. Kita coba lihat, kita klik ini website GitHub repo-nya dari aksesnya gitu. Dan ini masih sering update. Ini 2 minggu yang lalu, ada yang kemarin, 4 hari yang lalu ini ada, 2 hari yang lalu pun ada, kemarin pun ada. Jadi dia masih sering update. Ini salah satu package yang pendukung bagi JavaScript supaya bisa berkomunikasi lewat database menggunakan API gitu. Dan sudah versi 1.17 gitu. Ini ada sponsornya banyak, silakan ada kontributor kalau teman-teman ingin terlibat atau ingin berkontribusi pengembangan Axios ya silakan ditambahkan. Dan language-nya ada JavaScript, TypeScript dan HTML. Dan sudah digunakan oleh 17 miliar atau 17 juta pengguna untuk bisa menggunakan API Axios. Nah, ada dokumentasi lengkap untuk teman-teman pelajari, misalnya ada install tuh pakai npm, jadi teman-teman installing, ya, installingnya pun bisa pakai installing npm bisa Axios, atau kalau tak mau install ya teman-teman bisa untuk pakai namanya CDN, Content Delivery Network yang disediakan. Tapi hanya dari risikonya teman-teman harus online, tidak boleh offline. Itu tadi kan bisa digunakan jalur online dan jalur offline. Kalau mau offline, ya teman-teman harus install dulu. Dia akan di-download, nanti ketika ini di-enter, dia download dulu package-nya dari website resminya ini, install ke package atau project teman-teman. Jadi teman-teman ya tinggal pakai aja. Mau offline, mau online, dia tetap bisa. Tapi kalau pakai CDN, teman-teman mau tidak mau harus online. Karena dia harus mendownload. Setiap kali ini dijalankan, dia harus terhubung ke dalam internetnya. Nah, ini silakan di teman-teman install mau pakai CDN untuk aksiasnya atau mau install menggunakan ya, tadi VPN. Jadi silakan dipilih. Kalau mau tidak ingin harus terhubung terus menerus dengan internet, misalnya mau offline, bisa online dan offline, ya, bisa pakai VPN. Jadi nanti download dulu, install di project mana yang teman-teman inisialisasi untuk aksiosnya gitu. Atau kalau tidak mau install Pak, tidak mau download, dan tidak ingin nambah package di projectnya ya bisa pakai CDN itu di Content Delivery Network-nya. Cuman resikonya teman-teman di sini harus terhubung ke internet ketika ingin menjalankan aksiosnya. Karena kalau offline dia akan tidak gagal biasanya. Karena dia tidak mengenal dan tidak bisa kita gunakan fungsi dari aksiosnya karena dia kan harus terhubung internet dulu. Atau bisa juga pakai using unpackaged CDN. Kita tetap di sini kan diarahkan unpackaged.com. Artinya itu tadi kita harus mendownload atau istilahnya menggunakan library atau package dari online-nya, ikut dari aksesnya gitu. Jadi silakan teman-teman untuk setelah di mau install mau pakai CDN mau install ya teman-teman nanti di contoh sini lah import Axios from Axios gitu. Jadi dia akan coba mengimport Axiosnya dari Axios tersebut gitu. Kita bisa pakai once Axios require Axios. Tapi ini biasanya sudah pakai uh, ini versi yang lama lah. Tapi kalau sekarang sudah cukup pakai import Axios, Axios. Di sini try, lalu sini ada untuk biasa ada catch-nya gitu. Ada catch-nya. Try ini adalah uji coba sistem apa ya kodenya yang ingin kita coba. Lalu kalau ada error tangkap di catch-nya. Di sini try, cons, respond, await, Axios, get. Ini mana nih? Ini ada URL teman-teman yang tadi URL API-nya gitu. Jadi dia akan menangkap respon dulu, menunggu await Axios.get. Jadi dia akan mendapatkan API-nya dengan metode get. Lalu sini ada URL dari API-nya mana gitu. Nah, kalau misalnya API-nya ditemukan dan didapati, baru kita cetak di console.log respon.
ya akan nyampaikan responnya. Nah, ternyata kalau tidak jumpai error, misalnya tidak ada API-nya, linknya misalnya seperti ini tidak ada, tidak dijumpai, datanya misalnya ID-nya tidak jumpa, ya dia masuk error, console log error. Ya kenapa errornya apa gitu. Ini ultimately the request above could also as be done. Axios kalau bisa dapat di sini get user param sebenarnya parameternya ID 12345 itu timeout 500.000 atau misalnya sekarang 5 detik. Nah dicoba nanti API-nya selama 5 detik dapat tidak datanya dengan ID 12345. Kemudian kalau tidak jumpa ya itu masuk ke error gitu. Nah kalau ternyata hasilnya jumpai dia akan masuk ke sebuah function untuk menghandle responsnya gitu. Dan untuk menampilkan respon tersebut kalau tidak jumpa ya dia akan menampilkan error. Di sini ada fungsi khusus untuk yang biasanya untuk memang harus dieksekusi. Nah, di sini ada want to use a scene atau await gitu. Ada async keyword to your outer function atau metodenya. Tambahkan fungsi asinkronus. Jadi dia akan berjalan secara otomatis. Gitu. Tapi ya di sini teman-teman pakai await. Karena di atas ini pakai await, dia menunggu nih. Jadi teman-teman harus di sini pakai asynchronous atau async function get user. Right? Ini dia akan coba example get request with query parameter. Dapatkan respon dulu await. Nah, dari tadi dan sini ada sebuah URL API-nya adalah user dengan parameter adalah ID 12345. Di sini ada komentar using the param option improve readability dan automatically format query strings gitu. Ini kalau misalnya berhasil tampilkan console log respon. Kalau gagal menampakkan API-nya ataupun data dari ID 12345 ini ya tampilkan error. Ini contoh sederhana penggunaan Axios-nya menggunakan API. Jadi teman-teman tidak bisa nih serta-merta kita sebagai front end menggunakan VJS ingin punya akses data kita nih ingin kita akses ke database secara langsung itu tidak diperbolehkan, tidak dimungkinkan. Kita sebagai front end ya istilahnya kita ingin data ya kita harus minta izin. Izinnya lewat mana ya lewat API tersebut. Itu sendiri yang sudah disediakan oleh tim backend gitu. Jadi tidak serta-merta kita istilahnya punya akses leluasa, ingin akses data nih ke database, kita punya akses langsung, tidak diperbolehkan, tidak diperkenalkan. Tidak diperkenalkan, karena itulah menggunakan API. Nah, untuk akses API ya pakai namanya Axios Library atau package dari JavaScript-nya gitu. Teman-teman silakan nanti coba di sini sudah ada panduannya, example contoh sederhana lah. Jadi di sini ya ganti aja sih teman-teman linknya gitu dengan link yang API yang telah dibuat oleh ya, teman-teman kan. Jadi kalau untuk tugas 3 saya kurang tahu apakah itu API-nya sudah disediakan oleh pihak UT. Jadi jika teman-teman fetch, ini biasa di istilahnya namanya adalah melakukan fetching API. Jadi kita ingin menarik data yang ada di API. Ada linknya dulu, baru ID yang ada. Dan ini kita akses nih user ID-nya 10. Ada tidak user yang ID 10? Kalau ada ya tampilkan datanya. Yang biasa datanya yang direspon itu tampil dalam bentuk JSON. Karena biasanya backend itu API itu biasanya menggunakan JSON. Teman harus paham dulu JSON untuk gimana cara membacanya, cara istilahnya mengakses data nanti dari JSON, tapi apa itu harus teman-teman pahami. Jadi backend itu biasanya membuat API, jalur API-nya dengan JSON. JSON itu tadi pertukaran datanya tuh. Jadi teman-teman ketika berhasil nih ID user 10, di sini ya tampil ID 10, nanti ada ke JSON, buat JSON itu ada nama, status, alamat, dan seterusnya. Itu dalam bentuk JSON. Ini contoh sederhana, jadi teman-teman bisa coba. Tapi ya sebelumnya harus install dulu
pakai npm atau mau pakai CDN. Silakan dipilih lah. Ini ada reponya, dokumentasinya lengkap. Misalnya ada page adapter, access reader, dan seterusnya. Dan biasanya nanti itu kalau udah pakai API itu biasanya nanti ada pakai token, JWT token. Ada cancel token, ending error. Nah, ini contoh sederhana lah. Silakan dipelajari teman-teman bagaimana instalasi penggunaan lebih lengkapnya di GitHub repo dari Axios ini. Sekarang kita kembali ke materi. Tadi kita sudah lihat contoh sederhananya, artinya ya tadi yang menampilkan data dari database ke web server. Ya, jadi kalau ini ada koneksi MySQL connect localhost root organisasi. Nah, ini MySQL query koneksi select from anggota. Jadi akan mencari uh, data di table anggota ada tidak, select from anggota. Kalau ditemukan ya respon, jadikan dia dalam bentuk array. Looping while row MySQL fetch as of SQL respon, jadikan dia dalam bentuk baris. JSON dan echo JSON encode respon. Ini dia melakukan encoding JSON-nya. Saya tadi bisa kita baca responnya itu. Menentukan data, pakai Axios. Di sini bawaan fungsi sebuah fungsi namanya mounted Axios post. Ada lagi method post. Kalau tadi get, ya ada namanya metodenya post proses.php, artinya kita menjalankan ataupun mengirimkan proses dari proses di PHP tersebut dengan request satu. Dan respon this info respon data. Dan kalau berhasil, sampai ke respon dalam bentuk data. Dan kalau ternyata error, ya tangkap errornya dengan console log gitu. Jadi kalau tadi kan dicontohkan pakai get di bagian sini, get ini pakai post, pakai API ada sampai itu ada post, method get, post untuk mengirimkan, get untuk mendapatkan, put juga sama, dan delete itu biasa kalau put itu untuk update data, sedangkan delete itu untuk menghapus datanya. Jadi silakan teman-teman pakai sesuaikan dengan jalur API-nya. Routingnya tuh ada post. Sebenarnya post ini juga bisa digunakan untuk update, tapi kurang uh, etis, kurang baik. Jadi sebaiknya pakai ganti put. Misalnya ingin mengupdate data usernya, ya aja. Di sini kan put untuk ID user, routingnya apa, ID-nya berapa. Atau ingin hapus, jadi Axios sudah titik delete. Menyampaikan data dari database ke web browser. Ini ada contohnya routing keyboard indeks keberapa daripada infonya. Ini artinya sudah disediakan langsung oleh UT-nya, via UT datanya. Tapi dia pakai CVM, https unpackage.org. Jadi dia tidak melakukan installing Axios-nya di project itu. Di sini belajar VJS. Nah, kalau berhasil nanti tampil proses ini berhasil didapatkan datanya pada table anggota. Ya, nanti di sini tampil ada Sumitra laki-laki aktif, ya, satu akunnya. Ada saudara laki-laki aktif sampai ke bawah Andrian laki-laki aktif seperti itu. Jadi dia tampil ada 6 data di table anggota. Ya, teman-teman silakan dicoba. Nah, itu mungkin untuk materi pengantar terkait database menggunakan Axios gitu library-nya. Dan di sini ada yang ingin tanyakan teman-teman semua? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, Randy, gimana tugasnya? Aman? Terkait ini? Udah mencoba dapat? Lumayan sih, Pak. Lumayan, cuman lagi lagi dibarengin sama ngerjain tugas yang lain juga jadi belum beres.
Database berarti sudah aman ya, berarti sudah. Iya, iya Pak. Jadi itu mungkin terkait database. Jadi teman-teman silakan nanti pendalami, artinya materi sudah sampai selesai nih database. Nah, untuk yang aktivitas belajar 15 lebih ke praktiknya, ini ada materi visualisasi, nanti silakan dilihat. Dan di sini mengimplementasikan logika pembuatan web aplikasi dengan VJS yang telah dipelajari mulai dari aktivitas belajar 9 sampai ke 14. Yuk, nah, untuk ini. Jadi, tutup dulu. Untuk profile, hierarki, yang satu, tuliskan WG, membuat template. Silakan teman-teman buat file XJS, file indeksnya, file style, gitu. Ini sudah ada contohnya, jadi tinggal teman-teman ketik aja, coba seperti itu, praktikkan seperti itu. Ini untuk praktikan 15. Artinya kita sudah pelajari tadi di filter dan event handling, komponen, kanvas animasi, dan terakhir ada database. Sudah materi sudah selesai semua. Artinya teman-teman tuh tinggal pelajari lagi kembali dari materi awal sampai akhir untuk mempersiapkan UASnya gitu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tugasnya. Nah, kalau teman-teman ada bingung, silakan tanyakan di diskusi 4. Di sini tugas 3. Kita akan lihat apa tugasnya. Jadi di sini saya garis bawahi tujuan dan perhitungan adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework QGIS dengan konsep view komponen. Jadi teman-teman membuat sebuah komponen dan template untuk membangun antarmuka pada sistem masih sama yaitu aplikasi pemesanan bahan ajar kita. Ya, itu masih sama nih tugasnya. Jadi tugas 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Kalau tugas 1 kemarin pakai HTML, CSS, JavaScript. Tugas 2 diganti dengan binding, istilah transisi dari HTML ke VJS. Nah, kalau tugas 3 harus mengimplementasikan komponen dan template. Yang di tugas 3 ada 8 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Gitu. Jadi mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript VJS dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Seperti itu. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi untuk menampilkan data masktext, directive, vtext, directive vtext, dan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Sampai ada 8 komponen ya, banyak. Ada watcher, tidak akan kembali, menggunakan pengolahan data array, lalu sini formatting data text menggunakan filter tadi, itu juga sudah kita pelajari, dan terakhir menggunakan custom elemen, view komponen, dan property template-nya. Jadi sampai ke komponen untuk database sama kanvas dan animasi itu tidak dimasukkan di tugas 3. Jadi itu sebagai bahan pelajaran lah. Jadi teman-teman silakan dicoba aja untuk ini lanjut. Jadi tugas 3-nya cukup sampai ke komponen. Nah untuk petunjuk pengerjaan, ini kriteria penilaian tugas, arsitektur dan struktur proyeknya, seperti apa, ada struktur penamaan, portfolio komponen, penggunaan data binding, penggunaan kondisional, penggunaan properti, penggunaan voucher, minimal 2 voucher. Ini sebenarnya kalau teman-teman di tugas 2 kemarin itu sudah menggunakan voucher ya, harusnya vouchernya tidak perlu diubah lagi. Karena dia cuma mengganti ke komponen gitu, tidak membuat ulang lagi. Karena kan tugasnya ini masih saling kaitan nih, antara tugas 1 dan 2 kemarin. Tugas 1 kan karena membuat ini juga, bahan ajar kita tapi pakai ya HTML dasar gitu, JavaScript, CSS-nya. Dua-dua juga sama, tapi transisikan dengan VJS. Nah, kalau tugas 3 ya, jadi gunakan di komponen dan view template-nya. Jadi, jadi setiap halaman yang teman-teman buat ya jadikan komponen. Navbar, jadikan dia navbar jadi komponen. Button, jadi sebuah komponen. Form input, jadikan dia sebuah komponen. Lalu kalau pakai sidebar, itu kan dia sebagai komponen. Jadi dia cuma dipanggil-panggil di setiap halaman. Itulah fungsi komponen bisa digunakan berkali-kali
dan dia bisa seragam gitu, jadi tidak berbeda gitu. Tapi button satu pas mengirim data, mengirim misalnya pemesanan, buttonnya warna biru kemudahan gitu. Tiba melakukan tracking ada button lagi nih, tapi warna birunya pekat, biru dongker, biru gelap lah. Kan jadi tidak seragam antara yang di halaman kirim pemesanan dengan button di tracking gitu. Jadi nanti kita hindari. Itu menggunakan view komponen gitu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat komponen berulang kali. Cukup jadikan aja sebuah komponen, tinggal dipakai aja. Gitu. Nah, ini ada formulir input, pakai event handler, melalui mouse dan keyboard. Dan melakukan gangguan untuk mouse keyboard sebagai pengalaman interaksi yang lebih mudah untuk pengguna. 7. Kreativitas menentukan interface. Yang kedelapan, penjelasan dalam video. Harapannya teman-teman juga sertakan video untuk penyelesaian tugasnya. Durasi video ya dikatakan maksimal 15 menit. Tapi silakan mau lebih dari 15 menit juga sih, tidak masalah. Nah, itu contohnya, dan di sini kalau saya lihat masih yang baru submit itu ada satu orang, dan sisa waktu lebih kurang ada 9 hari 13 jam. Kemarin harusnya nih tugas ini nih berakhir di tanggal 8 kalau tidak salah. Cuman saya dapat info katanya ini tugas satu 2 dan 3 itu diperpanjang sampai tanggal 15 Juni. Jadi memang masih ada lebih kurang ya 10 harian lagi untuk teman-teman selesaikan tugasnya. Dan kalau misalnya di tugas satu atau dua pengen ada perubahan, Pak saya ingin perbaikan nilai ya Pak, tugas satu atau tugas duanya, ya silakan disubmit ulang. Mumpung masih ada waktu. Untuk tugas satu itu sudah semuanya sudah saya nilai. Kemarin ada yang eh, chat ke saya untuk perbaikan nilai, ya saya suruh aja upload ulang di LMS-nya gitu, karena masih dibuka gitu kan. Jadi main kan kalau diperbaikan nilai yang tadi mungkin nilainya misalnya sekian, jadi lebih bagus lagi kan. Nah, untuk ya nilai teman-teman juga kan. Nilai akhirnya supaya lulusnya juga nilainya lebih bagus. Silakan aja gitu. Untuk tugas satu misalnya mau diperbaiki, misalnya kurang kemarin, diperbaiki aja. Baik, Pak. Ya, itu tugas dua. Nah, kalau tugas dua lagi masih proses penilaian gitu. Iya. Nanti sudah ada berapa yang sudah di review dan bagus-bagus sih nilainya tugas dua jauh lebih bagus dibandingkan tugas satu kemarin. Ini untuk tugas tiga silakan dikerjakan, baru satu orang nih. Jadi teman-teman memang estimasi ini kayak Senin, Senin tanggal 15 jam 3 sore, 13 jam ya, 13 jam dari sekarang ya, jam 3 sore. Kalau ready gimana? Ada kendala di tugas tiga ini? Sejauh ini masih belum ada sih, Pak. Untuk Pak, kemarin, ah, ini emang lagi kemakan waktu aja karena apa? Karena ada mata kuliah metode penelitian yang minggu ini minggu ini harus selesai juga hari Senin. Jadi memakan waktu banyak banget buat nulis apa? Nulis uh, uh, proposal penelitian, jadi kemakan waktu banyak banget. Jadi belum sempat ngerjain buat mata kuliah yang lain. penelitian, Netflix. Rencana Randy mau topik apa tuh penelitiannya di metode penelitian ini? Eh, saya penelitian soal ini, apa teh? Eh, analisis sentimen, Oh ini eh, analisis sentimen antara Spotify dan YouTube Musik. Saya di proposal ini iseng gitu, apa? eh, Masukin, ngambil datanya cuman kayak dari kuartal 1 2026 aja gitu. Jadi ada timpangan data yang masuk
antara Spotify sama YouTube musiknya. Jadi di situ yang bikin gue pusing. Soalnya kan kalau misalkan diubah dari awal kan bab sebelumnya kan udah ini kan udah kesupit. Jadi mau nggak mau harus apa namanya harus ada dipaksain ini gimana harus jalan lah gitu buat ini ada masalah di situnya kan kalau kalau dari paper dari jurnal sumbernya itu kan dia ngambilnya kan flat gitu flat 10 ribu data gitu flat 10 ribu data di proposal penelitian saya iseng ngambil cuman kayak dari satu kuartal dari ngambilnya ngambilnya dari data satu kuartal tahun 2026 jadi dari 1 Januari sampai 31 Maret gitu doang itu yang bikin jadi agak lama lah gitu di bab empatnya nulisnya. Sentimen ya, sentimen teks ya, tapi ya kalau Alhamdulillah udah beres sih Pak. Alhamdulillah karena kan hari Senin kan harus dikumpulin oh iya, oh jadi tuh ada lagi ya itu ya. prioritasnya jadi harus apa namanya harus eh, ma- mata kuliah tugas itu dulu Ya, betul. Kalau MacBook memang 2 hari. karena kan diundur kan yang Mm-mm. apa namanya diundur kan deadline buat yang tugas mata kuliah lain jadi prioritasnya mata kuliah itu dulu. Hmm. Ya, silakan diselesaikan dulu dulu MacBooknya. Karena kan sering gitu proposal, apalagi kalau itu kan proposal penelitian kan biasanya yang berhubungan langsung kayak untuk skripsi ya lebih kayak gitu. Saya kurang tahu mekanisme Hmm. itu seperti apa, apakah skripsi namanya atau itu jadi proposal penelitian untuk tugas akhirnya, saya kurang tahu saya ini. Sentimen, sentimen analisis. Menarik. Silakan menjadi kerjakan ya, Randy tugasnya nanti kalau Baik Pak, baik Pak. dan kalau misalnya tugas satu duanya ada yang ingin diperbaiki ya silakan aja submit. Itu saya Ya baik Pak. bilang tugas. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita buat hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi silakan dikerjakan. Bagi yang belum, bagi sudah nanti silakan lagi mungkin ada perbaikan di tugas satunya atau tugas duanya, silakan aja. Bisa berlangsung lagi ada waktunya nih sampai tanggal lima. Iya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama Randy sudah bersedia hadir pada web keempat ya, web keempat hari ini. Dan ini mungkin buat terakhir kita gitu untuk di semester kali ini. Silakan dipelajari lagi nanti materi dari tugas belajar 1 dan 15 untuk persiapan UAS teman-teman semua. Iya Pak, terima kasih juga buat eh, bimbingan dan kerjasamanya selama beberapa sesi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Semoga lancar ya Randy untuk proposalnya. Amin. Alhamdulillah. Mungkin itu saja saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Sampai jumpa di web mata kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.